Sudah Pak, sudah. Sudah tampil Pak ya? Iya. Udah Pak, udah jelas. Iya. Nah, jadi ini Pak, beberapa udah lewat seminggu lah ya, Pak Edi ada nelpon. Saya coba mengambil data ke lapangan dan saya coba hubungi Pak Ferry ya untuk diskusi juga dan beberapa data yang mungkin belum sempat diambil. Dari data yang sudah ada, saya coba rangkum nih Pak, saya coba rangkum. Ya, yang saya sajikan, mungkin selesai disajikan kita bisa coba diskusi. Jadi di foto di layar ini Pak, ini kondisi waktu 8 September 2020. Jadi saya cari lagi foto-foto yang lama, itu barusan selesai dikerjakan. Jadi waktu itu kita akan agak lambat untuk kerjakan, sengaja membiarkan tanahnya itu matang, maka itu pada kondisi 8 September itu jadinya bagus Pak. Yang pertama sekali ini udah jadi ya seperti ini kondisi yang ada di foto yang ada di layar ini ya. Nah, ini kondisi ketika Januari 2021. Jadi sekitar kalau kita melihat September sampai Januari sekitar 6 bulan, lebih kurang ya 5-6 bulan. 5-6 bulan ini sudah nampak di sini bergelombang. Jadi ini bergelombang pertama yang belum diperbaiki. Ini gelombang turun, gelombang lagi, turun, gelombang lagi. Jadi yang kejadian pertama, kasus yang pertama berbeda dengan kasus yang kedua, Pak. Nanti saya akan lihatkan foto kasus kedua. Kalau kasus pertama itu dia bergelombang, ya tidak nampak dia putus di sini. Ya, itu kasus yang pertama. Nah, yang kondisi sekarang, saya ambil yang RAM yang depan. Ini kondisi sekarang. Yang 8 Agustus, ya. Kemarin saya ambil, ini kelihatannya masih bagus. Jadi dua akses jalan masuk dan keluar itu masih bagus dua-duanya. Nah, ini mungkin timbul pertanyaan, apakah karena kita cor beton dia aman? Ya. Apakah karena cor beton ada gesekan di tie beam-nya, maka itu dia tidak turun, dia aman? Ya, itu kan masih timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, dan mungkin untuk mengetahui apakah ada gesekan atau tidak, ya kita bisa melihat dari cara kerjanya waktu itu, atau mungkin kita bisa buka beberapa paving, kita melihat di sini gesekannya seperti apa, itu dia. Terus kalau kita lihat yang area akses masuk dan keluar ini yang aman, memang kita gali seperti ini, ya kita gali seperti ini. Ini ada percakapan WA pada saat itu, ya. Ini dari Ferry. Untuk pengecoran ini kami ajukan pasang stek besi sebagai pengaku wire mesh dan lantai. Jadi Pak Ferry mengajukan ada pasang stek besi. Ini waktu itu saya jawab bahwa jangan di sini, ya. Jadi di tanda Pak Ferry memberi tanda kuning itu untuk stek besi sebangsa itulah Pak, sebangsa dowel. Ya kalau di jalan rigid pavement itu kan dowel. Nah, di sini saya menjawab, ya. Waktu itu saya jawab, jangan Pak, jangan ditambah beban lagi, ya. Flat saja biar penurunannya merata nanti. Jadi saya minta jangan dipasang dowel waktu itu. Ini ada dari Pak Ferry lagi mengatakan, baik jika pun terjadi penurunan nantinya di luar tanggung jawab MKI, loh Pak katanya. Ya. Jadi saya lanjut aja di sini. Nah, ini dari Pak Edi ada waktu itu Pak. Dari Pak Edi, menurut saya itu kan dikit aja ya. Ya. Ya mungkin ada maksud Pak Edi mungkin nyangkut sedikit aja ya. Mungkin gitu maksudnya Pak Edi ya. Waktu itu ini sini. Ya.
Terus saya menjawab ini, beban kendaraan akan pindah ke pondasi, berbahaya buat pondasi. Yang kedua, plat akan letak di tengah karena bukan plat hanya wire mesh ya, hanya wire mesh bukan plat yang didesain. Jadi khusus akibat akan terletak letak dan cekung di tengah. Jadi waktu itu maksudnya ini mungkin kalimat ini agak belit-belit ya. Maksud saya kalau menjadi peretakan di tengahnya akan retak plat karena ujung-ujungnya ditahan. Maksudnya begitu. Ya, itu maksudnya Pak. Ya. Kerjakan sesuai dengan desain semula saja. Itu yang saya minta. Nah, ini dari Pak Ferry juga sama ya, menjawab lagi ya. Ya, nanti setelah cor plat di atasnya dipasang paving lagi seperti desain saya, kata Pak Ferry. Itu 1 Februari 2021 itu Pak. Ya. Kita lihat terusnya. Nah, ini ngecor. Jadi memang tidak ada stake. Ini foto yang saya dapat, tidak ada stake. Tetapi ini langsung ke tie beam. Tadi malam saya mau telepon Pak Ferry, saya cari-cari ini fotonya dapat ini Pak. Ini tidak ada tie beam, tidak ada dowel, tapi cornya menyatu. Kalau kita lihat videonya nih Pak, waktu itu sempat direkam ya. Pak jauh enggak? Ya mau seperti Ini saat ngecor itu. Ada video pendek Pak Ferry yang merekam waktu itu ya. Nampak ini betonnya menyatu, betonnya langsung jadi tidak terpisah nih Pak. Jadi kemungkinan juga ini terjepit ini sekarang nih. Karena cornya menyatu ya. Terus kalau kita lihat Pak, yang ini juga tidak ada penurunan yang kita akan jadikan untuk genset. Sedangkan di pavingnya turun. Kondisi 8 Agustus ini Pak, ini turun di tengah. Nah, yang pinggirnya tertahan, ya turun. Kalau ini rata. Ini mungkin saya juga tanya Pak Ferry, kayaknya ini sudah dekat ke tie beam ya Pak ya, waktu ngecornya. Saya tidak tahu bawahnya seperti apa nih, tidak tahu persis. Betul Pak, itu betul, memang ya ada balok di bawahnya. Ya ada balok ya. Antara tiang dengan tiang itu yang memanjang arah 5,5 meter itu Pak. Iya. Tetapi ini karena tidak dibebani di sini tidak retak. Jadi kayaknya di bawah ini kosong nih. Kayaknya. Dengan melihat kondisi seperti ini, mungkin kita akan timbul ya ide-ide untuk perbaikannya seperti apa. Jadi saya ada ide-ide apakah itu ideal apa tidak, nanti kita lihat sama-sama Pak. Jadi dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Nah, ini juga sebelum sampai ke ide-ide perbaikan, yang ini 8 Agustus kemarin saya survei ini sudah Pak, sudah renggang ini. Ini baru ini. Waktu itu Pak, ini distemper ini. Jadi waktu Januari 2021 ini sudah benar-benar dipadatkan ini. Kalau kita lihat videonya ini dia. Jadi memang lapisan tanah kita udah sangat padat yang di atasnya. Yang lapisan tanah timbun kita. Ya. Itu tuh udah sangat padat. Nah, terus kita melihat kondisi jalan yang baru selesai. Ini baru selesai itu 2 Februari 2021. Ini kita waktu itu minta naik sekitar 2 sentian dibandingkan bibir parit ini. Ya. Sekarang 8 Agustus ini sudah turun ya Pak. Ini ada 4-5 sentian lah. Itu udah turun. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dalam tempo waktu 6 bulanan, ya dia sudah turun sekitar, kalau ini 5 tambah 2 sekitar 7 sentian.
mungkin tidak semuanya ya 7 sentian, atau berkisar 5 sampai 7 sentian. Itu selama setengah tahun. Jadi kalau 1 tahun bisa 10 sentian. Nah, itu juga terbukti dari kita sudah perbaikan pertama, sekarang juga turun sekitar 4-5 sentian ya, 4-5 sentian artinya dalam setengah tahun. Jadi kalau kita pukul rata, setahun itu bisa 10 sentian dia turun. Ya. Nah, ini kondisi awal sebelum diperbaiki, kondisi awal Januari 2021, saya ingin bandingkan sama ini, Pak. Kondisi sekarang, dia lebih setelah diperbaiki, dia tidak lengkung lagi, tapi langsung drop di sini. Dia langsung drop, ya. Cuma di tengah ini masih ada dropnya tidak merata, ya. Kita sih berharap waktu itu drop ini merata. Kalau ini merata, kita tinggal perbaiki ini. Tapi ini tidak terlampau merata. Di tengahnya masih ada cekungan ya. Kalau saya lihat masih ada cekungan, walaupun tidak terlampau signifikan. Tapi di daerah yang ada tie beam, dropnya seperti ini. Jadi kasus ini sudah berbeda dengan kasus yang ini, yang pertama. Jadi kalau saya lihat kasus yang pertama di sini, ini, ya. Ini mana apanya itu? Nah, ini ada foto yang lebih jelas. Ini, ya, ini dia. Nah, jadi yang pertama sebelum diperbaiki, ini memang lengkung sekali. Jadi artinya gini, tanah timbunan itu yang di bawah ini tertahan oleh tie beam secara melengkung. Jadi ini tidak diputus. Jadi waktu kita memperbaiki ini diputus ini, Pak. Kita putus sehingga ini turun, ya, ini turun. Ini terjadi sebangsa drop off lah itu, ya, yang ini dia. Oke, kita kembali ke PPT tadi, ya. Ini dia. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini saya gambarkan, ya, secara sketsa saja, seperti ini jadinya. Seperti ini tanah timbunnya padatkan dengan CBR 7%. Ini sangat keras sekali. Memang ya kita diskusinya Pak Ferry ini sampai tidak bisa dicangkul nih Pak. Yang ini. Nah, kemudian ini ada timbunan tanah dan timbunan pasir di sini. Ini lebih kurang 20 sampai 25 cm. Di sini tie beam. Nah, ini gambaran di bawah yang ini. Jadi inilah selisih sekarang ya, 3-4 cm. Kalau di tengahnya bisa mencapai 5 cm turunnya. Ya. Jadi ini kalau dari ini kita lihatkan seperti ini ya. Nah, tadi dia turunnya tidak langsung terputus seperti ini aja ya. Malah di tengah sedikit melengkung. Jadi saya ini hanya gambar aja, Pak. Ini tidak ada hubungan ini. Ada tulisan HCU lain-lain tidak hubungan karena saya cari-cari di Google biar memberikan gambaran bahwa di tengah ini dia melengkung, di tepi ini ada sedikit tertahan. Tadinya sudah ada drop off, tapi drop off-nya masih tertahan. Ya, jadi tidak murni drop off-nya. Jadi drop off juga, tapi masih tertahan juga. Sehingga di tengah itu masih lengkung. Kita sih berharap kalau dia drop off-nya itu bisa merata, ya kita sih berharap seperti itu. Nah, jadi waktu pertama diperbaiki, ini MKI sudah memotong ini sehingga kejadiannya beda. Ini dibuang, ya seperti ini Pak. Di si pasir ini dibuang. Cuma ketika dalam kasus hari ini kita lihat, artinya dia sudah terjadi yang kita harapkan, tapi tidak semua, tidak turun semua, masih tertahan ya Pak, masih tertahan sehingga di tengahnya masih lengkung. Jadi kita sih dengan memotong seperti ini kita harapkan ini betul-betul turun, kita hanya turunkan paving yang ini. Jadi ini rata turunnya, kita hanya turunkan ini. Cuma waktu itu masih ada beberapa
kekurangan-kekurangan kita, mungkin itu yang kita jadikan solusi untuk perbaikannya, untuk metodenya. Nah, mungkin ini juga tidak cukup tinggi, mungkin ya nanti kita juga perlu peninggian ya. Terus kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi area ini dipotong. Ya. Jadi ini harusnya dipisah. Ya, supaya ini bisa turunnya merata, ini dipisah, ya. Dipisah. Di bawahnya kita akan timbul pertanyaan, dengan plat atau tanpa plat. Dengan plat dia bisa merata karena tanah timbun ini udah sangat keras ya. Jadi bisa beberapa opsi, kita pisah betul, kita tinggikan tanpa plat. Ya, mungkin itu opsi pertama. Jadi opsinya adalah kita pisah, kita pasang kembali lebih tinggi, tapi di sini harus ada betul-betul dipisah, mungkin sekitar 20 cm atau berapa, tanpa plat. Ya. Bisa tanpa plat, bisa dengan plat. Kalau dengan plat dia akan lebih aman, ya. Ini solusi. Ya, tapi yang paling murah ya tanpa plat. Cuma kejadian seperti apa lagi, ya kita juga tidak bisa meramal. Cuma kita hanya berusaha bahwa paving ini turun, jangan timbul lengkung seperti ini. Dia turun sehingga kita bisa adakan perbaikan. Ya. Jadi itu opsi yang pertama. Ya. Nah, ini kita lihat pada masa pelaksanaannya. Jadi waktu itu kita sih sudah cukup antisipasi, Pak, sebenarnya. Tanah timbun yang padat ini sudah kita pasang cerocok. Cerocok itu waktu itu banyak sekali. Ya, sampai 1000 sekian batang nih. Semua cerocoknya sudah kita pasang panjang 4 meter. Ya, di bawahnya itu sudah kita pasang. Kemudian selesai pasang cerocok, kita pasang geotek untuk antisipasi. Ini ada geotek. Baru kita timbun. Ini kita timbun kalau di spek kita 55 cm. Ya, di RAB kita. Itu mencapai CBR-nya 7%. Jadi ini udah lapisan pondasi yang sangat padat ya di sini, tambah geotek, tambah cerocok. Ya, kita sih cukup memberikan perlakuan supaya paving itu tidak turun. Tapi faktanya Pak, faktanya turun dengan kondisi tanah yang begitu rawa di bawahnya. Ini memang tanah begitu rawa ini jarang-jarang dijumpai juga, tapi kita tidak boleh mengatakan salahkan alam terus Pak, tidak bisa. Justru kita ingin mengetahui apa nih sebab musababnya itu. Jadi artinya kita bersama-sama ya tidak bisa melempar gitu aja. Ini udahlah faktor alam kan gitu Pak. Ya. Nah, kita akan coba Pak, akan coba. Nah, salah satu contoh ya Pak ya, yang saya pernah lihat itu di Kedaung. Iya. Di Kedaung itu memang lantainya memang turunnya itu seperti begini Pak. Sampai mereka itu juga nggak benerin Kedaung. Iya. Iya, Kedaung dia turun. Iya Pak. Betul. Ya. Sama juga itu yang di keramik apa namanya itu yang di depannya Citraland itu Pak. Iya Pak. Itu sempat dia bongkar Pak. Waktu saya belanja ke sana, waktu itu sedang dibongkar itu. Dibongkar dicor lagi. Iya. Tapi itu alasannya kan karenanya terlalu berat Pak. Karena mereka susun keramik kan. Iya. Iya. Katanya bebannya ya. Nah, cuma Pak Roni menjalankan dengan cara pakai plat yang dijalankan sama Pak MKI itu seandainya kalau dia nanti turun Pak. Iya. Berarti kalau turunnya pasti kan dia menurut di mana yang lemah dia turun Pak kan? Iya. Terus kalau dia kejepit ke samping Pak, kejepit ke tie beam. Iya. Ya kalau kejepit ke tie beam ya nggak nurun-nurun Pak, masih tergantung-gantung kan Pak ya di sana. Tergantung di tie beam. Inilah Pak ini saya coba memberikan gambaran Pak, ini masih belum, ini baru peristiwa-peristiwanya.
Saya akan teruskan sedikit lagi, Pak. Lanjut Pak. Ya, saya akan memberikan gambaran di sini. Ya, jadi ini tadi potongannya. Jadi ini kita sih berharap, Pak, bisa seperti ini. Jadi artinya dia turunnya tidak lengkung, ya, seperti ini. Jadi bukan seperti ini. Kita sih berharap bisa seperti ini turunnya. Kalau dia memang ini rata, ya, rata, kita tinggal perbaiki ini, Pak, pasir yang di sini kita kurangi, jadi kerjaan kita sedikit. Ya, memang ada opsi ini yang dinaikkan atau ini yang diturunkan. Ya, ada dua opsi gitu. Jadi kalau ini mau diturunkan, mungkin kita perlu merancang nanti ketika kita pasang lebih tinggi. Ini tanpa plat dulu ya. Ya, tanpa plat. Nah, ini dia. Terus kalau nanti misalkan kita pakai plat, ya, yang Pak Edi sampaikan tadi itu, untuk menghindari terjepit ini, ya, saya akan mengecor platnya lebih, ya, diberi jarak, Pak. Ini mungkin bisa sampai 20 cm. Jadi kita berharap ininya merata. Kalau ujung yang sedikit ini, dari pengalaman kita lihat, yang bidang-bidang kecilnya dia merata, dia turun. Jadi kalau ini sudah platnya merata, tinggal yang ini. Nah, katakanlah ada sedikit tidak merata dia turun, paving block. Kita tinggal perbaiki di sini. Kita memperbaiki bidang yang kecil, bukan memperbaiki bidang yang besar. Ini kalau kita pakai plat. Jadi kita pakai plat berharap dia turunnya merata, bukan berharap dia tidak turun. Jadi berharap dia turunnya merata dan turunnya lebih kecil. Ya. Apakah bisa lebih kecil? Saya juga pesimis juga ya, karena yang turun itu adalah lapisan tanah padat ini, bukan ini yang turun gitu. Cuma kita lebih bisa berharap dia tuh merata. Kalau ini kita pasang plat tapi terpisah, ya. Coba kita lihat sini lagi, ya. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan, pasir uruk ini bisa kita kurangi. Nah, ini. Jadi kalau pasir uruknya dikurangi, diperbaiki jadi gini. Kalau dia sudah merata, jadi semula turun, kita perbaiki seperti ini, ya. Nah. Atau yang ini yang paving block, yang ini yang kita tambah di atas beton yang kita tambah, ini akan lebih mahal ya, kita tambah karena bidangnya besar. Jadi ada dua kemungkinan, yang area sempit yang kita turunkan atau area yang besar yang kita naikkan. Nah, ini dia, ini area besar yang kita naikkan, ya. Nah, yang tadi area sempit ya, yang PV yang berbeda itu yang kita turunkan. Nah, kalau ini kita naikkan, ya. Jadi itu opsi-opsinya, ya. Terus saya terus lagi biar mungkin sampai semua, nanti kalau mau balik ke sini boleh, nanti kita balik lagi ke sini, ya. Nah, jadi tadi kita sih khawatir ya kalau dia terlampau dekat, gayanya akan pindah ke tie beam. Tie beam kita tidak dipersiapkan, ya, artinya tie beam kita hanya untuk benang 8, itu adalah pengikat antara kolom dengan kolom, tidak dipersiapkan untuk memikul beban, ya. Malah di tengah itu, yang jalan tengah kita semula tidak ada, tapi sudah kita tambah beban. Yang di selasar tengah itu Pak Edi, yang di jalur tengah itu kita ada cor, nah, sudah cor di tie beam, ya. Jadi kita tidak mau terlampau beban ini. Di samping itu tie beam sendiri nanti yang akan jadi masalah. Kemudian juga pondasi akan bertambah berat gitu. Jadi itulah kita coba ini kita pisah, ya. Kita pisah, berharap ini turun semua, yang bermasalah di ujung ini aja, ya. Nah, jadi opsi lain kemarin begitu turun kita juga agak kelabakan karena kita tidak menambah ketinggian. Mungkin begitu nanti kalau kita perbaiki, kita akan menambah ketinggian dulu supaya kalau memotong kan lebih gampang. Kalau nanti mau nambah ketinggian, kita mengangkatnya kan agak repot gitu. Jadi ini juga saya usulkan nanti kalau memang
kita perbaiki bukan elevasi semula. Kalau perlu kita naikkan 5 atau 10 cm lebih tinggi. Paving block yang di sini kita angkat ke atas gitu, lebih tinggi, sehingga nanti memperbaikinya lebih mudah. Ya, itu. Kalau ini timbul pertanyaan, bagaimana kita mencegah agar plat ini tidak turun? Saya udah cari beberapa opsi, tapi memang ujung-ujungnya saya mempertanyakan tanah timbun yang tebal. Kalau tanah timbun ini yang turun, kayaknya tidak ada obatnya loh. Ya, jadi saya coba ini ada opsi Pak, ya, ada opsi itu yang disebut dengan plat terpaku. Jadi teknologi ini sering dipakai untuk tanah rawa-rawa, tapi tentu tanah rawa-rawa itu bukan di tanah timbun yang keras yang seperti kita sudah laksanakan. Ya, jadi ini kalau kita baca teknologi ini dari WIR ini, ada kawan yang teliti, ya, yang teliti masalah plat terpaku. Jadi di sini perkerasan sistem plat terpaku merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan konstruksi jalan yang melalui tanah lunak. Kenaikan kapasitas dukung tanah dasar akibat pengaruh dukungan tiang-tiang pada plat akan mempengaruhi kebutuhan tebal perkerasan beton dan memperkaku sistem perkerasan. Jadi ini dia akan membuat suatu sistem agar dia kaku, turunnya merata. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini pernah diadakan penelitian di sini Pak, ya, penelitian bahwa plat terpaku 3 baris tiang telah dibangun pada tanah lunak yang terdiri dari platnya 6 meter kali 3,54 meter dengan tebal 15 cm, 15 buah tiang mikro, diameter 20 cm, panjang 1,5 meter aja dia, tidak dalam, dan dengan jarak 1,20 meter sebagai pengaku yang dipasang monolit di bawah plat. Pada kedua ujung plat diperkuat dengan plat penutup tepi. Sistem plat terpaku dibebani dengan beban vertikal, monotonik, ya, dan repetitif. Ya, plat terpaku satu baris yang juga dibuat dan dilakukan uji beban. Uji beban tekan itu juga dia uji. Kemudian beban cabut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tiang-tiang di bawah plat yang tertanam di dalam tanah dapat berfungsi dengan baik sebagai pengaku dan memberikan respon yang sama ke segala arah. Di sini dia memberikan suatu catatan penurunan sini, perbedaan penurunan, differential settlement. Jadi perbedaan penurunannya katanya teramat kecil, sangat kecil sekali. Berarti dalam penelitian dia oke, Pak. Cuma kasus dia tentu nggak bisa serta-merta kita terapkan di sini. Ya. Jadi kasus dia kira-kira seperti ini, Pak. Ini gambaran. Ya. Ini tiangnya kecil, jarak 1,20 meter. Ini bor kering bisa nih, sauspal, dibor-bor, dicor pakai besi 10 mili atau berapa mili, besi-besi kecil aja ini. Ya. Nah, dia untuk menghindari ini, kalau tidak ada tiang-tiang, menghindari ini, jalan beton di atas tanah rawa, dia akan seperti ini. Ya, nah, belengkung. Setelah dipasang, dia berharap ini rata. Ya. Menjadi lurus. Lurus ya Pak. Itu. Jadi itu yang diterapkan untuk tanah-tanah rawa. Jadi dia tuh tidak dalam, 1,5 meter aja tiang-tiangnya itu. Kecil dan tidak dalam. Ya. Apakah kondisi kita cocok? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya kan gitu. Tapi rasa saya kalau tiang-tiangnya kecil nggak bisa ya. Karena kita tanah keras kita Pak, kita berbeda kasus. Kita punya tanah keras, sudah ada geotek, sudah cerocok, yang turun tuh semua Pak. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita tambah tiang, hanya tambah biaya aja, dia bukan lapisan permukaan yang turun. Artinya perkerasan kita udah cukup oke. Yang turun di bawahnya. Turun serentak, dan yang menjadi persoalan juga terjepit oleh tie beam kita. Ya, sama dengan kedaung, terjepit dia tinggi. Pergudangan avian, Pak, itu juga
terjadi. Jadi yang sistem lama dia di setiap yang ada slope itu naik itu. Yang gudang-gudang aqua, gudang apanya itu rata-rata semua Pak, semua yang depan turun, yang belakang dia perbaiki. Oleh Pak Thomas dia perbaiki menjadi monolit itu. Jadi memang kasus ini cukup banyak terjadi. Kita walaupun katakan ada masalah di kita, ya kita masih, ya kata orang walaupun rugi masih ada untungnya Pak, masih ada untungnya terjadi di paving gitu. Sedangkan yang lainnya di building, di cocor lantai bangunan dan lain-lain. Di bawahnya kosong terus retak ya Pak ya. Iya, retak lah gitu. Pecah. Jadi gitu. jadi walaupun sudah rugi masih ada untungnya Pak. Ya. Ini. Jadi kalau kita mau coba adopsi, ya, kalau kita mau coba adopsi, kita pakai tiang-tiang diameter 15 atau 20, panjang-panjang 2 meter gitu. Coba adopsi, mungkin satu petak kita pakai ini. Ya, tapi setelah saya coba, ya di terakhir feeling saya kok kurang yakin ya Pak ini. Kurang yakinnya kenapa? Karena kita punya lapisan tanah keras ini. Ya. Yang ini kita sudah padatkan, di bawahnya juga celocok geotek. Jadi yang turun bukan parsial. Ya, bukan parsial, semua ini yang turun. Persoalan dia kenapa tidak merata karena dia terjepit di tie-beam. Jadi buktinya di halaman kita Pak, di jalan itu turunnya merata kok. Karena kita punya lapisan base yang kita padatkan dengan fibro, turunnya merata kok. Yang persoalan plat terpaku karena di bawahnya rata-rata, rawa-rawa dia berharap bisa turun serentak supaya ini nggak pecah, maka itu dia buat kaki-kakinya. Jadi begitu saya sudah coba, kayaknya feeling saya masih tidak yakin Pak. Tidak yakin bahwa ini bisa gitu. Tidak yakin. Hanya tambah-tambah biaya aja. Jadi ya sama, pendapat saya juga begini Pak. Tambah-tambah biaya tuh Pak. Ya. Mungkin Pak Ferry bisa komentar nggak kalau seperti itu Pak Ferry? Iya Pak. Kalau dari saya sih melihat memang dari kasus yang ada ini, jikapun kita buat seperti plat terpaku ini memang hanya 1,5 meter ya panjang tinggi tiang pakunya. Ya, ini tidak banyak berdampak sepertinya Pak. Dia akan tetap ikut tertarik turun juga kalau tidak mencapai tanah keras. Dari kita sih melihat ya, bagaimana elevasi yang sekarang itu Pak, supaya menghindari lengkungan akibat penurunan yang begitu signifikan, kita kejar balok slope yang ada sekarang itu, kita buka, misalnya akan diperbaiki, lapisan yang di balok slope itu, yang di atas balok slope itu tidak ada lagi. Jadi paling dia ada pasir 10 cm, sehingga katakan sekarang minus lantai kita itu minus 25, artinya ada 25 cm lapisan di atas slope, itu kita kurangi Pak, menjadi hanya 10 cm saja, sehingga itu yang akan kita kejar. Jadi sengaja dulu di level paving itu dinaikkan dulu 10 cm di atas balok slope saja, sehingga dia tidak terlalu jauh. Kalaupun turun nantinya 6-7 cm lagi, paving kita sudah hampir sama dengan balok slope, sehingga tidak terlalu banyak masalah di pavingnya itu Pak. Mungkin sebentar lagi saya coba share screen sketsa saya Pak. Ya, boleh. Pak Ferry, saya ada sedikit lagi. Saya sebenarnya mencarikan banyak opsi, tapi setelah dicarikan, kayaknya opsi ini juga tidak cocok ya. Ya, ini ada satu opsi. Tadi katanya ini kan tidak sampai ke tanah keras ya, tak sampai tanah keras. Saya ada coba juga ini opsi memakai
tiang yang sampai 8 sampai 10 meter. Ya. Ya, saya coba dengan ini. Di atasnya ada plat. Ya. Jadi ini dulu ada geotek. Ya, ini ada cerocok-cerocok kayu. Jadi susunannya seperti ini sekarang. Ya, dulu tebal 53 cm, ada base C 15 cm, pasir urut 5 cm, paving 8 cm. Nah, ini geotek, ini cerocok kayu 4 meter. Ini juga saya coba, Pak. Saya coba dari data boring kita, setelah 8 meter, ini ada lapisan pasir campur kayu. Jadi kalau yang hitam ini jelas tidak mungkin. Ini tidak mungkin ini, 7 sampai 8. Ya. Ini sampai katakanlah ya, lebih kurang 10 meter. Ini borehole 1, kemudian di borehole 2, ini juga kedalaman 8 sampai ini 8,5 meter, dia sudah mulai pasir campur lapukan kayu. Ya, memang ya kita juga sanksikan ini kayu ini. Ya. Yang 2 ini ya, kalau kita lihat ada pasir, berarti dia berpotensi bisa kita gunakan untuk lapisan pendukung. Cuma di data sondir kecil sekali, QC-nya kecil sekali, mungkin dipengaruhi oleh si pelapukan kayu ini. Ya, jadi kita sih tadinya berharap bisa kita pakai 10 meter, pakai borpal diameter 30 cm, dalam satu bidang itu kita pasang 5 batang aja, kita bor, ya. Tapi setelah saya survei ke Pak Sarman, rupanya mahal, Pak. Ya, satu borpal yang 10 meter, kita bisa dihitung-hitung pembesiannya, walaupun kita simple ya, besi-besi 13 saja, bukan besi 6 itu. Ya, itu bisa mencapai 3,5 juta. Kalau kita kalikan 5 titik, kalikan 24 plat, itu sudah 300-an juta, ya belum termasuk plat atas. Nah, kalau itu bisa berfungsi, kalau ini memang pasir, saya akan usulkan. Tetapi di sini QC-nya kecil, ya, kemudian lapisan pasirnya bercampur dengan pelapukan kayu. Jadi sehingga opsi yang saya carikan ini juga tidak ada keyakinan saya untuk laksanakan ini. Jadi saya sudah coba berbagai opsi, ya. Tadi ada opsi plat terpaku, ini opsi bore pile, juga tidak yakin. Saya juga tidak yakin. Jadi kalau saya sih mungkin akan kembali ke yang awal itu, kalau tanpa plat, dengan plat itu tujuannya hanya meratakan aja penurunan gitu ya. Boleh, ini tinggal foto-foto aja nih. Oke, saya kalau Pak Ferry mau share boleh. Saya tentu saya keluar dulu ya, Pak Ferry. Ya. Boleh Pak Ferry, saya udah keluar. Siapa? Sebentar, saya share screen dulu Pak ya. Ini pembicaraan kita ada direkam ya Pak? Ada Pak, tapi saya tidak untuk umum Pak. Nanti saya berikan ke Bapak aja secara khusus. Iya betul. Ya, tidak apa. Paling kalau saya yang untuk umum, untuk potongan-potongan session yang saya sampaikan sedikit itu aja nanti. Ya. Sebentar Pak, lagi transfer. Ya mungkin kita bisa ngobrol sebentar Pak. Nanti Pak Ferry kalau sudah selesai. Pak Hari ada masukan Pak Hari? Terima kasih Pak Edi. Dari paparan Pak Roni tadi sebenarnya kan jelas ya bahwa penurunan itu secara bersama-sama. Jadi kalau sistem paku itu kan mungkin hanya mengandalkan friksi saja, friksi atau friksi daripada yang paku-pakunya itu. Sementara kalau dia turunnya
semua turun kan termasuk paku-paku kita itu juga akan turun. Terus kalau yang 10 meter itu QC yang agak ada sedikit berapa meter, Pak? Di QC-nya merata, Pak. Itu yang membuat saya cemas. Saya hanya mengandalkan jenis tanahnya pasir. Itu aja. Jadi QC-nya kecil sekali. Dari sebanyak masih di bawah itu, Pak. Di bawah 10, Pak. Di bawah 10, kecil sekali. 15? Tidak sampai. Kalau ada 15-20 kita sudah lebih yakin itu. Di samping cost yang tinggi. Kosnya tinggi, Gitu, 10 ya. aja sudah segitu banyak, apalagi 15, Pak ya? Iya. Itu dia, Pak Hari. Kalau sistem cor Bapak tadi itu memang itu akan turun terus kan Pak Roni. Kalau saya amati yang presentasi Bapak yang cor yang 20 cm ke dalam, tidak boleh dekat beam tadi, itu akan turun juga sebenarnya. Hanya turunnya Bapak inginkan bersama-sama, tidak melengkung kayak sekarang. Itu aja kan tujuannya, Pak? Benar. Nah, tujuan Bapak kan hanya untuk, dia pasti akan turun terus sampai kita nggak tahu kapan. Hanya yang turun itu merata, tidak melengkung kayak sekarang, sehingga tetap kita akan tambah terus tanah atau pasir di atas itu untuk memperbaikinya. Iya. Bukan begitu maksudnya, Pak Roni? Kalau seandainya, Pak, kita persiapkan 10 cm lebih tinggi pada elevasi sekarang, kita persiapkan. Iya. Kalau nanti dia turun, kita hanya memperbaiki sebahagian yang kecil itu aja, yang di atas tie beam. Iya. Artinya, yang pertama biaya tidak terlampau besar. Yang diperbaiki hanya di atas area tie beam. Yang kedua, waktu, dan tidak terlampau ini, Pak. Begitu bongkar semua, nanti aktivitas kita juga, ya. Dan kita sih berharap makin lama jangka waktunya, berarti itu sudah bisa bertahan setahun 2 tahun gitu, Pak ya. Kalau kita sih berharap setahun 2 tahun, baru nanti kita adakan lagi perbaikan gitu, apakah perlu penambahan apa tidak. Dan dengan berjalannya waktu, kita sih berharap settlement ini kapan selesai, karena settlement ini tidak ada ilmu khusus, Pak, untuk menghitung yang tanah gambut setebal itu kapan selesai gitu. Mungkin selesai tidak. Artinya kalau dia semakin banyak settle, dia akan memperlambat settlement aja. Kalau selesai saya juga tidak yakin ya, karena tanah rawa yang begitu tebal. Jadi kalau dia bisa settlementnya menjadi lebih kecil, kita sudah bagus. Artinya kalau suatu saat kita perbaikinya bukan setahun sekali, bisa beberapa tahun sekali. Itu yang kita harapkan, Pak. Sedangkan yang di luar itu kan turun terus loh, ya. Jadi kalau saya ditanya pendapat, mungkin saya akan lebih ada 2 opsi yang perlu dihitung. Cost-nya mana lebih tinggi? Kalau kita pakai cor yang 20 cm itu, atau tidak pakai cor, sistem seperti sekarang, dibongkar lagi, timbun lagi, nanti turun lagi, timbun lagi. Bagaimana kecepatan turunnya itu? Apakah dengan cor itu bisa memperlama itu, atau tetap sama? Karena kan tingkat penurunannya sama, artinya tetap turun dia. Dengan coran itu kan dia nanti akan turun terus. Kenapa mesti pakai cor kalau memang dia turun? Kenapa nggak kita bikin seperti biasa saja, bongkar, tinggikan seperti Bapak bilang, mungkin apakah perlu ada penguatan tanah yang di tengah itu, misalnya yang lebih murah, ada teknik yang lebih murah, mungkin pakai kalau keras ya, kalau dikasih tiang pancang di toko kayu lagi, apakah bagaimana? Atau ada yang lebih murah lagi daripada cor? Cor itu mahal nggak, Pak ya, kalau dicor itu?
Gini Pak. Izin masuk Pak Roni, Pak Hari, Iya, Pak Edi, Pak Marcel, Silakan. selamat Pak siang. Marcel, ya. Iya. Sorry. Pak Mendi. Iya. Telat Pak Mendi. Ya, oke Wah, Pak. Kira-kira Sorry, bagaimana Pak? kami Itu, maksud saya bisa dihitung nggak kira-kira yang paling murah tentunya kan menurut saya ya kalau memang turun semua ya diangkat semua di rata seperti biasa bikin lagi atau seperti Pak bilang naikin dulu, tinggikan dulu 10 cm. Nanti diharapkan ini itu yang di tengahnya itu apakah ada pengakuan lain selain ini entah dikasih yang tidak dipanjang lagi atau apa yang lebih murah atau tidak ada misalnya seperti apa ya kita bikin lagi kita terus itu aja terus kita lakukan per 6 bulan atau dicor tapi kira-kira cor ini memperlambat apakah terus biayanya bagaimana gitu maksud saya bisa dibandingkan nggak dua itu Pak karena kalau yang opsi yang pertama pakai paku itu kayaknya kurang cuma apalagi yang pakai bilang 10 meter kita hantam sampai 15 lebih mahal lagi biayanya mungkin kita itu opsi 2 nih jadi opsi yang paling di muka nih saya lihat adalah 2 opsi pertama Bapak cor yang itu opsi kedua ya ditimbun seperti biasa lagi dipadatkan lagi timbun lagi begitu terus bagaimana kira-kira mungkin 2 opsi itu yang menurut pendapat saya yang lebih reasonable. Ya, jadi gini Pak Ari, ya tentu yang paling murah itu adalah tanpa plat. Dengan adanya plat, kita berharap lebih, Pak. Kalau dengan plat, berharap lebihnya apa? Ya, berharap lebihnya yang sekarang walaupun di tepinya turun, di tepi tengah turunnya lebih jauh, Pak. Karena tepi itu masih nyangkut, walaupun Pak Ferry sudah memotong waktu itu. Jadi waktu perbaikan pertama itu nampak di foto tadi kan sudah dipotong kan, berharap dia bisa turun serentak. Nah, jadi yang pertama kita berharap turunnya merata. Yang kedua, kalau tidak adanya plat walaupun 20 cm, jadi meskipun 20 cm di ujung itu Pak, di ujung plat kalau distribusi gaya itu dengan sudut 45. Jadi tetap ada di ujung plat dengan gaya beban yang dipikul oleh plat didistribusikan ke tie beam. Jadi artinya tie beam itu ikut membantu dia turunnya itu memperkecil dia turun ya karena dia tidak 100% langsung tekan ke tanah ya dia akan ke tie beam dan kita tidak berharap ya Pak tie beam itu mikul karena membahayakan tie beam. Tetapi mungkin kalau dengan jarak sampai 20 cm tadi dengan distribusi gaya ke tie beam dengan membentuk sudut 45 dia kan kena nanti Pak ya. Sudut 45 dia kan kena. Artinya beban yang bekerja pada tie beam itu tidak terlampau signifikan lah. Ya, walaupun beban tie beam akan bertambah. Jadi walaupun 20 cm itu tetap Pak menurut teoritis itu akan distribusi bebannya ada ketika kendaraan sampai di ujung gitu. Tapi kalau parkir di tengah dia malah lebih aman gitu kan. Tetap ada. Ya walaupun ada ya. Jadi kita berharap tidak signifikan. Jadi dengan penambahan dengan arti kata lain bahwa perbedaan plat dengan tidak pakai plat, kalau pakai plat kita pertama berharap dia lebih merata. Ya, itu jelas dia bisa merata. Yang kedua, kita berharap penurunannya bisa lebih kecil dibandingkan tanpa plat. Karena dia asumsi tadi bahwa dia akan mendistribusikan beban juga ke tie beam. Kalau mengenai cost Pak, saya anggap kan bentang kita kan 5,5. Anggap 5 meter Pak. 5 kali 8 kali 10 cm sekitar 4 kubik. 4 kubik beton. Kalau kita kalikan K-nya nggak usah tinggi-tinggi lah ya, 175 atau berapa, kalikan 800 lah, ya, berarti 3,5 juta ya, 4 kubik. Kalau 800.000, di luar wire mesh. Kalau wire mesh itu per meter persegi itu sekitar 60-70 ribu ya untuk M8. Kalau M6 lebih murah, mungkin 50 ribu
ya sekitar 50.000 itu dapat. Itu Pak, itu gambaran Pak, gambaran kosnya. Jadi untuk satu kotak kita yang di dalam aja ada 24 kotak Pak. Mungkin yang mayor yang itu, baru nanti yang pinggir-pinggir gitu. Ya, ada 24 kotak. Kalau kalikan aja tadi sekitar 3,5 juta kali 24 untuk beton, 3,5 juta kali 24 mencapai 84 jutaan juga itu untuk plat. Untuk betonnya, belum tanah pasir sama tambahnya sama ininya pavingnya Pak. Ya kan? Di luar itu kan. Paving di luar itu kan upah kemarin 30.000 ya bongkar pasang. Iya. Ya. Pak, Mungkin itu gambarannya. Itu Bapak ada nggak kemungkinan coran kita itu akan patah di tengah karena apa namanya tanahnya itu kan turunnya di tengah tuh kebanyakan tuh. Nah sementara kan plat kita itu kan rata. Nah lama-lama beban mobil lewat bisa patah nggak itu plat kita itu Pak? Untuk mengantisipasi dia patah itu Pak, saya peraikan sekitar 20 cm. Kalau dia tidak diperaikan seperti yang sekarang tempat genset itu Pak, dia nyangkut di ujung. Di ujung. Jadi di tengah itu bisa kosong. Jadi antisipasi dengan 20 cm kita mungkin nanti ada metode dari Pak Ferry, kita bagaimana memisah dengan jelas. Artinya kalau mau kita perbaiki di atas tie beam itulah sekitar tie beam itu. Jadi kita mesti membuat suatu konstruksi terjadi pemisahan yang jelas antara tie beam sama plat. Istilah lainnya itu kan dilatasi Pak. Dilatasi itu putusnya jelas. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu dilatasi ya yang putusnya jelas sehingga kalau jelas Pak plat itu duduk di tanah keras yang flat, tidak mudah patah dia. Dia duduk karena ujungnya tidak nyangkut. Yang pertama sekali waktu Pak Ferry dengan Pak Edi waktu mau pasang dowel, saya kan khawatir tengahnya patah. Iya. Jadi kalau beban tidak pindah, platnya patah karena nyangkut di ujung-ujung di tie beam. Kalau ini kita harus rancang bagaimana ada pemisahan yang jelas antara plat dengan si tie beam. Jadi itu Pak Hari. Ya. Jadi untuk menghindari plat itu patah, yang di tengah kemungkinan di tengah yang patah, berarti kalau bisa tanah itu rata lah ininya Pak ya bebannya. Padahal kenyataannya kan dia yang di dekat beam itu lebih keras penurunannya lebih kecil daripada yang di tengah. Berarti bagaimana itu Pak ya? Apakah ada perlu treatment untuk yang di tengah itu? Bukan treatment yang di tengah Pak, treatment yang di dekat tie beam itu yang kita memberikan suatu perlakuan ya supaya pemisahannya itu lebih jelas, lebih tegas di sana. Jadi sekarang di tengahnya turun, kenapa di tepi turunnya sedikit? Karena dihambat oleh tie beam, Pak. Dia turunnya sebenarnya serentak. Kalau kita di luar, di halaman dengan di jalan itu turunkan sama, serentak. Dia tidak serentak, kenapa turunnya bukan tengah turun lebih banyak, tetapi tepi yang turun sedikit, bahasanya gini Pak. Jadi bukan tengah yang lebih banyak turun, tetapi harusnya sama, tepi dihambat oleh tie beam sehingga penurunannya lebih sedikit. Itu bahasanya. Terus saya mungkin Pak Ferry juga bisa kasih masukan. Itu saya teringat waktu Pak Ferry sedang mengadakan pengerasan dulu, saya ingat itu ada air-air yang Pak Ferry keluarkan, sedot. Waktu dipadamkan dia nggak bisa, terus Pak Ferry ada keluarkan air. Mungkin nggak ini ada air-air yang di tengah tuh Pak Ferry? Jadi gini Pak, waktu kita perbaikan ulang, karena kita sanksi waktu itu pemadatannya kurang, cobalah kita gali yang mana yang lunak, itu kita bongkar. Nah, ternyata waktu kita bongkar, itu di kedalaman 50 cm, artinya mungkin itu hampir-hampir di bawah baloknya ya. Nah itu ada air, tidak semua Pak, karena waktu itu yang mana yang lunak
itu yang kita perbaiki waktu itu. Dari Iya, hasil tes DCP yang dipaku-pakukan gitu Pak, itu kan Iya. ketahuan mana yang lunak. Iya. Nah, itulah yang kita kupas, kita keruk, kita ganti dengan yang baru. Iya. Tidak semua ada air. Oh. Memang juga aneh juga ya, waktu itu kita lihat air di samping lahan itu tidak ada. Iya, iya. Kenapa di dalam gedung kita ada air? Ya. Nah, jadi itulah yang kita ganti. Tidak semua spot ada itu, Pak. Maksud saya kalaupun ini dilakukan, bisa nggak Pak Ferry nanti di bor lah, terutama di tengah-tengah itu yang untuk mencek ada air nggak gitu Pak? Setiap lokasi, ada 24 lokasi itu. Memungkinkan nggak itu? Atau itu malah jadi perbuatan sia-sia? Nah, itu merusak struktur yang sudah padat, Pak. Base kita yang udah bagus itu. Oh. Di awalnya kan sudah kita tanamin dengan bagus. Mana-mana spot yang kemarin lunak, yang dari hasil DCP itu Pak, itu yang kita gali. Nah, memang kenyataannya DCP-nya tidak masuk, kita gali, ada lapisan tanah lunak yang mengandung air. Dan ada mungkin ya, pada waktu itu hujan atau apa yang mengisi itu. Iya, karena saya ingat tuh Pak Ferry ada keluarin air itu, lubang-lubang. Ada. Nah. Ada di 2 titik kita ketemukan yang seperti itu, Pak. Iya. Mungkin itu salah satu yang perlu jadi perhatian juga Pak Ferry. Siapa tahu ada masih lunak-lunak di mana itu kan? Kalau itu kan terbukti dari hasil DCP itu Pak. Ada batang besi yang kita masukkan, yang kita tumbuk begitu. Iya. Nah, waktu sebelum di DCP oleh konsultan, itu kita punya alatnya sendiri. Jadi kita tes setiap titik, setiap petak-petak itu kita tes dulu, Pak. Kita tes mandiri untuk mengetahui tingkat kekerasannya. Iya. Nah, ternyata kita temukan ada yang lunak, itu kita perbaiki waktu itu. Iya. Ya. Oke. Ya berarti dites ulang lah kalau memang nanti jadi dikerjakan nih Pak Ferry. Jangan sampai siapa tahu ada lagi titik-titik baru yang kita nggak tahu kan, yang muncul lagi atau gimana? Ya, itu bisa dilihat nanti Pak. Iya. Tapi kalau itu pun sebenarnya lapisan yang lebih kurang 60 cm yang udah kita kerjakan itu Pak, padatnya luar biasa sebetulnya. Oh. Dia akan ketahuan kalau dikupas yang 60 cm baru di bagian bawah memang sudah ketemu tanah dasar kan. Itu yang air yang Pak Ferry ketemu itu ya, air yang dibuang itu ya? Iya, yang sudah di bawah geotek itu pasti ada airnya. Yang di bawah geotek pasti ada airnya, Pak. Ada numpang gitu, Pak ya? Di bawah geoteknya, Pak. Ada numpang air, Pak ya. Kalau menurut Pak Roni mungkin tahu ya, Pak, masalah pengeborannya ini, Pak, sampai di bawah 28 meter itu kan di bawahnya pasti ada mengandung banyak, Pak. Air lah, semuanya tanah lah. Ya. Betul Pak Roni kan? Muka air tanah di Gambut itu kan dangkal sekali, Pak. Tinggi sekali, iya. Ya. Dangkal berarti dekat dia. Kalau tinggi dia naik ke atas. Sama bahasanya. Ini dangkal dengan tinggi sama jadinya. Tinggi Pak, muka air tanahnya. Begitu ketemu tanah hitam itu sudah air. Ya, mungkin Pak Roni lah yang bisa menjawab kali ya. Mungkin Pak Ferry mau share tadi Pak. Iya, Pak. Ini Pak. Oke, kita sama-sama kita dengar dulu. Ya. Udah tampil ya Pak ya? Oke. Ya. Dari kita sih, dari pandangan saya Pak, secara visual, bahwa yang di atas ini yang existing yang kita kerjakan itu balok tie beam kita, topnya ini, terhadap top paping ini kan masih jauh Pak, ada sekitar 25 cm. Oke. Nah, artinya lapisan pasir, T-Max di atas ini kan masih tebal. Sehingga kalaupun ada penurunan ini, dampak kerusakannya yang kita lihat secara visual itu kan banyak gitu Pak.
Sorry Pak Ferry, bisa di-zoom lagi Pak Ferry, ditekan itunya supaya tampil layar penuh. Di apanya Pak Ferry? Ditekan dia, Ini, Pak, ya? layarnya penuh. Ya. Ya. Nah ini Pak, ini dari top slope kita tie beam ini Iya. ke bagian paping ini kan lebih kurang ada 25 cm lagi. Oke. Nah, sehingga kalaupun penurunan 1 cm aja dia terlalu kelihatan. Bagaimana nantinya jika dilakukan perbaikan, artinya yang tadinya top existingnya di sini kita dekatkan ke slope, Pak. Bagian slope. Nah, mungkin Dia di lebih atas rendah ini hanya lebih kurang 10 cm ya. Artinya itu sudah top paping yang ini Ya. hanya 10 cm, Pak, yang ini. Baru jika pun nanti diperlukan pengecoran plat, dia tidak terlalu banyak berpengaruh ke tie beam. Karena dari Pak Roni tadi mungkin 20 cm kita jarakkan ini, Pak, yang biru ini ke bagian slope kiri kanan. Nah, sehingga kalaupun penurunan ini secara pandangan luas dia tidak banyak yang bergelombang gitu, Pak. Nah, ini pendapat saya, Pak. Mungkin dari Pak Roni seperti apa, Pak, pandangannya, Pak? Itu aja, Pak. Iya, kalau saya lihat itu memang kuncinya ke sana Pak Ferry. Kita harus bisa membuat suatu dilatasi pemususan yang jelas sehingga yang kita harapkan adalah yang bidang besar itu turun tapi merata. Jadi bagaimana harapan kita sih itu bidang besar itu turun merata, kita tidak memperbaiki bidang besar itu. Memperbaiki bidang besar kan duitnya banyak itu. Yeah. Jadi kalau katakan 6 bulan berikutnya kita perbaiki yang di atas tie beam. Jadi sekarang kita sudah dari yang pertama diperbaiki, hari ini terjadi penurunan, tapi hasilnya lebih bagus Pak, karena kita kemarin juga berharap seperti itu, tapi tidak terjadi. Yang terjadi cuma semi sekarang Pak. Turun juga putusnya jelas, sudah jelas turunnya tadi 3 cm berapa senti, cuma di tengahnya masih lengkung. Artinya apa? Artinya di ujung tuh masih nyangkut di slope. Masih nyangkut. Jadi kita maunya ke depannya yang pemutusan itu kita rancang lebih jelas lagi, Pak. Sehingga dia tidak nyangkut di slope. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi perbaiki cuma di atas area tie beam. Yang seperti Pak Ferry gambarkan ya mungkin maksudnya itu juga sama gitu. Ya, sama. Nah, sama dengan yang saya maksud gitu. Tapi kalau seperti ini harusnya dinaikin dulu lah Pak Ferry supaya nanti kalau ini pasti turun kan ini yang mau kita cor itu plat itu kan pasti turun. Kalau ini nanti turun kan nggak bisa ngejar lagi yang 10 cm Pak Ferry punya ini. Nah, itu harus kita naikin dong. Betul Pak. Yang tadi saya maksud, kalaupun dia turun, paping ini akan sejajar sama top tie beam. 10 cm aja spare-nya. Ya, artinya pasir yang ini, yang di atas slope ini hilang. Tidak ada gunanya lagi, akan hilang. Jadi dia sama rata nanti paping ini dengan top tie beam ini, Pak. Iya, padahal si coran kita nih, si plat kita ini udah turun lagi 10 cm ke bawah ini, yang biru ini. Ya, jadi ketika ada turun sampai 10 cm, top paping ini akan sama dengan top tie beam. Nah, berarti spare kita kan cuma 10 cm, tapi kalau platnya turunnya 20 cm, udah nggak bisa ngejar lagi tuh, Pak. Ya, hanya kalau yang biru ini turun, lapisan pasir di bawah paping ini ya akan ditambah gitu. Oh. Ya. Sama konsepnya tuh, ya. Ya, sama konsepnya. Makanya ini mendekatkan aja, Pak, mendekatkan top elevasi paping dengan top slope-nya, tie beam-nya nih. Iya. Lebih didekatkan gitu, Pak. Jadi nggak butuh pasir banyak lah untuk perbaikan ini, Pak. Ya, menghemat ya. Ya, betul. Ya. Yang biru itu Pak Ferry itu kan coran ya? Ya, coran Pak.
Hampir sama dengan Jadi- Pak Roni ceritakan lah Pak ya. Mungkin Pak Roni Ya hampir-hampir kan sama Pak. Hanya tadinya elevasi kita di atas, ini kita dekatkan lagi dia ke balok slope. Hanya jaraknya 20 cm tetap Pak ya. Berapa senti? 10, Ya. 20, 15? Ya, ada 10 cm yang akan kita buang ini Pak, elevasinya. Bukan jaraknya, jarak dengan beam. Ya, Coran 10 cm ini Pak. Dari atas balok ke top slope ini, top pumping, kita 10 cm. Nah, Untuk kekurangan yang di dilatasi atas itu- itu, ya. Untuk dilatasi itu berapa senti itu 20 cm Pak Roni tadi udah confirm Pak. Nah, ini bedanya di situ Pak. Ini kita paling jarak satu styrofoam aja Pak, 2 cm aja. Karena apa? Karena ini bagian ini sudah dekat dengan bibir balok slope-nya. Sehingga kalau ini sudut geseknya mungkin sudah lebih mengecil. Oh, kalau Pak Ferry beda dengan Pak Roni, jarak antara yang biru itu ke tiang itu Iya. tiang lah namanya apa tuh ya? Ya, balok, struk ya. Pak. Nah, balok Ya. struk itu kan kalau Pak Roni selisihnya itu jaraknya 20 cm untuk supaya dilatasi. Maksudnya kalaupun turun, Ya. turunnya dia rata dan tidak membebani si balok slope. Tapi kalau Pak Betul. Ferry cuma 2 cm. Ya, paling 2 cm kita pakai styrofoam aja Pak. Apa Nanti itu styrofoam? seperti busa gitu Pak. Gabus. Backbooks. Gabus. Itu, ya. Gimana tuh Pak Roni? Komentar Pak Roni? Nah. Ada perbedaan nih. Pak Ferry, saya share lagi PPT Ya, saya, tolong Pak ya. Baik. Saya share PPT saya. Sudah ya Pak? Udah Pak. Bentar, saya masuk dulu. Saya mau jelaskan itu, kenapa 20 cm itu, ya. Akhir dia di sini. Ini Pak. Ini kenapa 20 cm, ya. Yang namanya gaya, ya, yang pernah kuliah di teknik sipil mungkin Pak Marcel pernah ini belajar distribusi gaya. Ini dibebani Pak, ini sudut 45 Pak. Ini sudut 45. Jadi sudut 45. Jadi tadi karena kalau ini terlampau dekat, peristiwanya sama dengan di jalan itu Pak, di akses kita masuk itu kan dekat betul itu. Itu Ya, tidak turun, kita khawatirkan di tengah ini kosong. Ini tidak turun, tanah turun sehingga dia lengket. Jadi saya berharap ini bisa terjadi pemutusan, ya, pemutusan yang sempurna di sini. Maka itu saya memperkirakan 20 cm. Meskipun 20 cm, ini masih ada gaya menekan ke tie beam. Ini distribusi gayanya. Distribusi gaya inilah yang saya sampaikan ke Pak Hari tadi untuk memperkecil penurunan slab ini. Jadi fungsi slabnya ada dua. Yang pertama adalah dia turunnya merata tanpa diikat oleh ujung-ujung. Ini maunya bebas ini. Yang kedua, dia ada sedikit tertahan karena distribusi gaya membentuk sudut 45. Dia ditahan oleh tie beam. Gayanya yang tertahan, Pak. Jadi kalau ada suatu beban, ya, beban terpusat, distribusi gayanya dengan sudut 45. Jadi bukan tepat di bawahnya. Jadi bukan ini, Pak. Bukan di bawah ini dia. Dia akan distribusi dengan sudut 45. Dia akan nekan Pak ya. Dia akan nekan tie beam itu ya. Iya, dia akan tekan juga ke tie beam. Jadi Ya. saya karena khawatir maka itu saya sampai 20 atau lebih. Jadi kalau seandainya rusak, Pak, di sini kita memperbaiki ini saja. Ya, kita memperbaiki bahagian ini saja. Jadi ini turun, terjadi perbedaan penurunan pun di sini, kita perbaiki ini. Sekarang ini sudah terjadi, Pak. Dengan perbaikan kita kedua sudah terjadi. Sayangnya kenapa? Di tengah ikut lengkung. Itu sayangnya. Karena tidak ada slab. Jadi kalau tidak ada slab, kejadian kan seperti ini.
Nah, ini jadinya, Pak. Ini sudah teratasi, ya. Teratasinya karena tidak ada plat. Ya, jadi ini sudah terjadi. Dia pun masih tinggi, ya. Dia masih tinggi karena ini mungkin ya tanah ini masih tidak terpotong dengan jelas. Ya, ini yang saya minta ini terpotong dengan jelas ini. Sehingga ini turun dan tidak seperti ini turunnya. Tidak lengkung turunnya itu. Kira-kira seperti itulah, Pak. Jadi untuk yang Pak Ferry, saya sih minta jangan dekat, Pak. Jangan dekat, riskan itu. Nanti berpotensi dia nyangkut lagi di situ, ya. Berpotensi nyangkut lagi di tie beam. Maka itu kita sampai 20, ya. Yang di sekarang yang ada itu kan udah dibongkar, maksudnya bisa dilihat nggak di tengah-tengah tuh kosong nggak tuh, Pak? Tapi karena dia bidangnya kecil mungkin nggak patah, Pak, ya? Iya. Karena bidangnya kan kecil aja itu, dia punya lebarnya kan kecil itu, jadi nggak patah. Ya. Itu kalau dibuat di sini bisa patah itu kalau ini, Pak, ya, kalau terlalu dekat dengan beam. Iya. Jadi kondisi yang ada sekarang saya perkirakan dia bukan di tengah kosong, Pak. Dia turunnya tuh langsam. Jadi sebenarnya tanah lapisan yang kita padatkan, yang sudah sangat padat itu, dia sebenarnya turunnya bersamaan. Jadi yang tepi itu nyangkut di tie beam, sehingga dia langsam dari ujung tie beam dia langsam ke tengah. Jadi tidak nampak di tengahnya ada yang bolong gitu, tidak. Jadi kalau kita mempelajari selama ini peristiwa yang terjadi, itu dia terjadi penurunan langsam, Pak. Langsam dari ujung sampai ke tengah. Jadi ada berbentuk slope. Apa namanya? Bagi-bagi. Sloping. Ada slopingnya dia. Kita untuk menghindari sloping itulah tadi kita sih minta pemutusan yang jelas tanah yang ditimbun. Kalau dekat tie beam itu kita gali lagi, kita ganti dengan pasir, Pak. Kita ganti dengan pasir supaya pemutusan itu jelas. Jadi yang 20 cm itu kita tanah itu kalau bisa gali sedikit agak ke dalam, kita ganti dengan pasir. Sehingga kalau turun tuh lebih seragam dia turun. Tidak nyangkut lah. Jadi tujuannya turunnya pasti seragam. Dia turun seragam. Tujuannya adalah tidak menyangkut di tie beam. Itu aja kuncinya. Jadi jangan nyangkut di tie beam. Cornya nanti plat itu tingginya seperti yang dibikin Pak Ferry, berarti sejajar dengan tie beam-nya, sejajar. Corannya itu kita menurut elevasi yang ada, Pak. Jadi kita jangan sampai menggali lagi, kerjaan juga banyak. Kita letak aja pasir uruk, kita cor, atau itu permukaan sudah cukup. Kalau kurang tinggi kita bisa tambah pasir uruk. Kalau itu sudah cukup tinggi, langsung di tanah yang ada sekarang ini. Jadi dengan catatan kita jangan gali untuk nyamakan dengan tie beam. Jangan gali, dan itu berpotensi turun nantinya. Dia akan turun terus itu kan? Akan turun itu, ya. Jadi catatannya jangan ada galian lagi. Boleh di sana, kalau kurang tinggi boleh tambah pasir uruk supaya lebih tinggi. Kondisi sekarang gimana tuh Pak Ferry? Kondisi sekarang dari pantauan Pak Ferry itu udah di atas tie beam Bapak, di atas tie beam gambar Bapak tadi atau di atas Pak? Sejajar tie beam atau di atas Pak? Masih di atas Pak. Artinya kalau kita gali lapisan T-Mac kita itu, base kita itu masih ada 10 cm di atas balok itu. Kalau disejajarkan ya. Iya. Tadinya kan kita kupas tuh Pak. Melengkung dia kan? T-Mac yang ada di atas balok slope selebar katakanlah balok slope-nya 30 cm. Iya. Itu kan kita kupas. Nah, tebal itu lebih kurang 10 cm itu Pak. Oh. Ya, baru ada pasir, baru paving gitu. Nah, sehingga yang saya maksud tadi lapisan itu akan dikupas 10 cm. Iya.
Oke, itu kan nanti masalah teknis ya, sama masalah biaya juga kita bisa, seperti kata Pak Roni, tentunya dengan biaya seminimal mungkin. Kalau ada biaya korek kan, ada biaya gali lagi kan lebih mahal. Tapi teknisnya mungkin itu nanti bisa lebih detail. Mungkin keputusan yang hari ini mungkin mana yang mau kita ambil itu dulu, Pak. Kalau soal teknis pelaksanaan nanti kan bisa diskusi ulang lagi mana yang terbaik dan termurah dan segala macam. Mumpung ada Pak Edi di sini kan, kira-kira bagaimana nih? Apa yang mau kita ambil? Kan ada 2 choice ini sekarang. Yang pertama pilihannya ya perbaiki seperti kemarin lagi, itu pilihan pertama. Nah, pasti akan turun lagi, diulang lagi per 6 bulan ya. Kalau menurut hitungan Pak Roni kan per 6 bulan dia turun seperti sekarang. Apakah begitu sampai berapa tahun? Opsi kedua, bikin plat. Terus teknisnya nanti seperti apa? Nanti penawaran dari MKI seperti apa? Mana itu nanti bisa diskusi lebih lanjut. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita, Pak. Iya. Kalau dari saya, Pak, memang kita punya 2 opsi. Opsi yang pertama, kita perbaiki seperti sekarang, tapi tidak persis seperti perbaiki kemarin. Kemarin kita lebihkan pemutusan yang lebih jelas lagi antara tanah timbunan di sekitar Taibim itu. Ya, kita adakan sedikit galian, kita ganti dengan pasir supaya putusnya lebih jelas. Opsi kedua adalah dengan plat. Ya. Jadi mungkin kalau kita mengambil opsi di antaranya, Pak ya, di antaranya dengan plat, bagaimana plat yang murah. Jadi mutu beton nggak usah terlalu tinggi, ya nggak usah terlalu tebal. Kalau kemarin 10 cm ya Pak Ferry, yang tebal kemarin. Iya, kalau 10 cm pakai wire mesh. Kalau kita 8 cm, wire mesh-nya M8, kalau itu M6, bagaimana di antara itu? Mungkin masih ada opsi di antara itu. Jadi daripada sama sekali tidak ada plat, kita dengan ada plat bagaimana dikerjakan lebih murah plat itu. Mungkin itu juga salah satu alternatif. Artinya plat itu tidak benar-benar perfect lah ya. Kita sampai 10 cm pakai wire mesh M8. M8 dengan M6 selisih cukup banyak. Ya mungkin 50.000 dengan 70.000, 80.000, 1 meter bisa 20 sampai 30.000. Selisih kan cukup banyak biayanya. Begitu juga dengan mutu beton. Kalau ruko untuk gedung K175 berani, kita untuk lantai di bawah paving kok. Kenapa tidak gitu? Ya. Jadi kalau kita pikir ya jangan perfect. Kalau minta perfect, mungkin seperti itu. Saya akan minta K225, 250, tebal 10 cm, wire mesh M8. Itu yang perfect. Tapi dengan kita ganti spek, itu udah cukup signifikan juga tuh Pak. Dengan tebalnya 8 cm, M6, K175. Kira-kira bagaimana? Ya. Gini Pak, saya terinspirasi omongan Pak Roni. Ya, saya terinspirasi omongan Pak Roni. Berarti sama omongan Pak Ferry. Berarti menurut saya tidak perlu ada cor. Kenapa? Pak Ferry selalu bilang tanah itu tebal, keras seperti beton. Itu dicangkul nggak bisa. Pak Ferry ada ngomong gitu kan? Ya, dicangkul memang mental cangkul kita tuh Pak. Harus pakai dodos itu. Ya. Keras. Berarti itu sudah keras seperti beton tanah itu. Ya. Nah, persoalannya kan dilatasi. Turunnya tidak bersamaan. Ide Pak Roni bagus sekali. Kita patahkan supaya dia turunnya sama. Karena itu kan beton. Udah seperti beton tanah itu kerasnya. Kita kasih beton juga ngapain? Udah tanah keras kita kasih beton. Apa gunanya? Dia kan sudah kayak beton tanah itu. Ini inspirasi saya. Ini kita brainstorming ya. Ini dengan cara begini kan otak kita berpikir terus. Nah, jadi ide Pak Roni dilatasi. Jadi prosesnya sekarang, Pak Roni selalu bilang dari tadi, tanah itu tidak rusak, tapi dia gradasi ke tengah. Kenapa gradasi ke tengah? Dia keras. Jadi turunnya nggak bisa sama-sama. Karena dekat beam itu tertahan. Gitu omongan Pak Roni. Nah, berarti itu kan udah bersifat beton dia sebenarnya, tanah itu. Untuk apa kita kasih beton lagi? Nah, persoalannya, loh, kenapa dia tengah lebih turun? Karena dilatasi. Kan Pak Roni selalu bilang, kalau beton pun kita dilatasi. Kenapa nggak tanah ini kita dilatasi?
Nah, ini ide saya dari Pak Roni juga sama Pak Ferry, tapi ini pemikiran saya saja, ya kan? Nah, itu guna kita diskusi. Dilatasi saja beton tanah tadi itu, istilah saya itu beton tanah lah namanya, karena udah kerasnya luar biasa, udah entah diapa-apain tuh sampai sebiarnya tinggi. Jadi itu aja dilatasi Pak Roni, yang digali, dikasih pasir sehingga dia nanti turun sama-sama nanti Pak Roni. Nah, ini hanya crazy idea saya aja, gimana kira-kira? Ya, jadi ini Pak, saya coba menjelaskan lagi yang ini. Jadi yang Pak Hari itu menjelaskan tuh benar sekali, Pak. Iya. Benar sekali. Cuma tadi mungkin karena saya kurang penjelasan. Saya beban roda di sini, Pak. Ini saya saya besarkan beban rodanya yang sini, ya. Ini beban roda. Jadi kalau ada plat, dia terdistribusi dengan baik. Kalau tidak ada plat, ya. Nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oh, belum share ya. Sorry Pak. Belum share. Tunggu, saya ulang dulu. Belum share ya. Ya. Langsung ke PPT aja. Kalau saya kelihatan Pak, karena di tempat saya. Ini Pak. Jadi ini barusan saya gambar platnya. Iya Pak, ya oke. Ya, gambar platnya. Karena bebannya beban roda. Jadi ini mungkin tadi saya kurang Pak, kurang menjelaskan Pak. Iya. Apa saya kurang menjelaskan. Jadi roda sedikit Pak, itu saya nggak yakin karena roda berapa mobil lah masuk ke situ Pak. Iya. Gini Pak, sebentar Pak Ari. Pak Ari tidak sabaran. Ya. Jadi beban roda ini Pak, kalau ini paving, jadi ada potensi dia beban titik itu Pak. Beban titik merata. Jadi kalau saya melihat paving kita itu artinya turunnya tidak benar-benar flat ya. Turunnya tidak benar-benar flat, saya lihat di sana. Saya ambil ini yang tanah keras kita tadi. Oke. Di bawah ini tanah keras kita. Iya. Ini nampak dia keras ini. Jadi ini kalau tidak ada plat, ya tanpa plat ini, ya dia, ini dia. Ini karena tebalnya kan 55 cm ini. Ini ada potensi lengkung di sini Pak. Ada potensi. Jadi kalau kita lihat paving, artinya yang tanah keras yang itu tidak benar-benar dia dengan bentang 8 kali 5,5 itu Pak, bisa benar-benar dia turun serentak. Jadi kalau kita dengan adanya plat ini, kita berharap benar-benar serentak gitu. Jadi kalau saya sih Pak ya, kok masih lebih cenderung ya, bagaimana dengan plat yang biaya murah? Itu ya kayaknya masih ke sana loh arahnya gitu kan. Kita cari paling murah gitu. Bisa patah nggak Pak itu? Itu yang saya bilang tadi Pak Edi, bahwa kalau dilatasinya jelas, itu kan bidangnya besar yang mendukung. Kalau patah malah kalau dilatasi tidak jelas dia patah Pak. Jadi dengan dilatasi jelas, kita pisah sampai 20 sentian atau lebih, dia plat itu dia akan terduduk di tanah timbun yang keras itu. Ya, kecuali kalau tadi hanya beban roda aja, beban paving aja, paving karena dia main, begitu beban roda tekan, ya nggak bisa mendistribusikan paving itu Pak. Paving itu nggak bisa mendistribusikan beban itu Pak. Benar Pak Hari, benar. Di situ dia tidak bisa distribusikan dengan sempurna. Bebannya itu ada sehingga terjadi sedikit lengkung tapi berbentuk sloping. Jadi di tengah itu ada sedikit lengkung berbentuk sloping gitu. Jadi kita berharap dengan adanya plat ini bisa terdistribusi dengan baik, betul-betul dia turunnya serentak Pak. Saya khawatir tanpa plat kita perbaiki, dia turun ada yang tidak merata di tengah, kos lagi Pak. Kos lagi memungkinkan yang tengah. Kita berharap begitu untuk kedepannya dia turun, kita sudah tidak ada persoalan dengan turun yang tidak merata. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi beban titik tadi yang bekerja pada paving,
beban titik yang bekerja pada plat itu ada perilaku terhadap tanah yang 55 cm yang berbeda. Mungkin itu yang Jadi membantu mendistribusikan beban lebih merata gitu Pak maksudnya. lebih merata. Jadi saya beri contoh Pak, saya dengan waktu diskusi dengan Pak Hari kan sering Pak. Misalkan tanah rawa, kita ingin ngecor pakai truk mixer, ya. Hanya letak besi plat yang 2 cm itu Pak. Yang pertama ban truk masuk ke dalam terbenam dia Pak. Begitu kita masukkan plat besi, aman Pak untuk ngecor. Jadi disitulah kita ambil filosofinya untuk plat ini. Beban rata-rata Pak jadinya. Iya, jadi dia terbagi rata ke bawah plat itu. Sementara tanah beton tadi itu tidak bisa membagi rata beban Pak ya, tanah beton itu ya. Paving tidak bisa membagi rata beban roda tadi. Iya. Terus tanah yang keras itu pun dia tidak bisa bertindak sebagai kayak beton dia ya. Tidak bisa Pak, karena dia terpisah Pak Ari. Karena dia kan istilahnya macam apa? Vas bunga gitu loh. Begitu terinjak sedikit retak dia gitu kan. Oke. Ya, sebenarnya saya sependapat dengan Pak Hari, itu udah keras, lebih murah. Saya khawatir nanti tanpa plat kejadian lagi Pak. Artinya dia turun-turun, lebih baik daripada sekarang, tapi masih ada lengkungan loh. Jadi artinya yang kita harapkan belum tercapai 100%, itu pasti ada perbaikan Pak. Pasti ada perbaikan, cuma belum begitu maksimal. Saya takutkan seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan bisa turun dengan baik, sebenarnya kita akan pilih opsi itu Pak. Karena itu paling murah ya. Cuma ada kekhawatiran Pak. Ya ini kan kita berdasarkan rasional Pak. Semua kan berdasarkan pengetahuan kita, distribusi gaya dan lain-lain. Itu karena ini